kelompok 1 ingin mereportasekan mengenai Museum Sejarah Jakarta yang berada di Kota Tua. Saya Yol David sebagai ketua. Saya Elmi Zaidan sebagai kameramen. Saya Fatia Kamsa Hanifah sebagai editor. Saya Nindya Fania sebagai reporter. Jadi kita di sini bakal ngebahas tentang Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal dengan Museum Fathahillah. Museum ini sendiri terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luasnya yang lebih dari 1.300 meter persegi. Pada tahun 1707 sampai 1712, tapi baru diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta itu pada tanggal 30 Maret 1974. Dulunya bangunan ini tuh merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 atas prakarsa dari Jenderal Johan van Hoom. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih gimana sih sejarah dari bangunan museum ini. Jadi pada awalnya bangunan dari museum ini tuh dikhususkan sebagai balai kota pertama di Batavia yang dibangun pada tahun 1620. Tapi bangunan ini cuma bertahan beberapa tahun karena pada akhirnya dibongkar untuk menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Satu tahun setelahnya, saat J.P. Kun menjabat sebagai Gubernur Jenderal, ia memerintahkan untuk membangun kembali balai kota tersebut dan lokasinya berada di daerah Taman Fathahillah. Pada tahun 1648, kondisi dari bangunan balai kota tersebut sudah tidak terurus dan sangat buruk. Dan karena pengaruh dari tanah kota Batavia yang sangat labil, akhirnya bangunan tersebut perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Hingga akhirnya pada 1707, atas perintah John van Hoorn, yaitu Gubernur Jenderal pada saat itu, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang dengan menggunakan fondasi yang sama. Lalu peresmian balai kota yang ketiga ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 16 Juli 1710, 2 tahun sebelum bangunan ini selesai secara keseluruhan. Nah, selama 2 abad ini, Balai Kota Batavia digunakan sebagai kantor administrasi dari kota Batavia itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat ada timeline perubahan nama dari Batavia menjadi Jakarta yang mana dimulai daripada tanggal 1 April 1905 sampai akhirnya pada tanggal 31 Agustus 1946 Jakarta resmi menjadi ibu kota negara Indonesia dengan berdasarkan UU nomor 10 tahun 1964. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang sejarah bangunannya ya. Sekarang kita mau ngebahas tentang sejarah dari Museum Sejarah Jakarta ini sendiri. Jadi awalnya pada tahun 1937 ada yayasan yang bernama Yayasan Oud Batavia. Itu dia mengajukan rencana untuk mendirikan sebuah museum mengenai sejarah Batavia. Lalu yayasan tersebut membeli gudang perusahaan Geo Wehry Corporation yang terletak di sebelah timur Kali Besar, tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 yang mana sekarang menjadi Museum Wayang, dan membangunnya kembali sebagai Museum Oud Batavia. Nah, Museum Batavia lama ini atau Museum Oud Batavia dibuka untuk umum baru pada tahun 1939. Nah, pada masa kemerdekaan Indonesia, museum ini berubah menjadi namanya Museum Jakarta Lama yang dinaungi oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI.
Lalu pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama ini diserahkan kepada Pemda DKI. Nah, waktu itu Gubernur Jakartanya adalah Ali Sadikin, yang kemudian meresmikan gedung ini menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974. Sekarang kita bakal ngebahas tentang ruangan-ruangan yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Yang pertama itu ada Ruang Prasejarah Jakarta, Ruang Tarumanegara, Ruang Jayakarta, Ruang Fathahilah, Ruang Sultan Agung, dan yang terakhir itu ada Ruang Batavia. Di setiap ruangan itu sendiri banyak koleksi-koleksi sejarah yang dapat kita temui. Seperti yang pertama itu Perjalanan Sejarah Jakarta, yaitu timeline bagaimana nama Batavia bisa berubah menjadi Jakarta seperti sekarang. Lalu terdapat juga replika peninggalan masa kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai ke-19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Tiongkok, serta Indonesia. Selain itu juga terdapat keramik, gerabah, dan batu prasasti. Bukan itu saja, di Museum Sejarah Jakarta ini juga terdapat berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi, numismatik, dan beca. Bahkan sekarang juga terdapat patung Dewa Hermes, yaitu patung dewa yang menurut mitologi Yunani merupakan dewa keberuntungan dan perlindungan bagi kaum pedagang. Dan yang gak kalah keren, terdapat juga bekas penjara bawah tanah yang dulu sempat digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Untuk fasilitas sendiri, Museum Sejarah Jakarta menawarkan beberapa jenis fasilitas seperti yang pertama, ada Perpustakaan Museum Sejarah Jakarta yang mana memiliki koleksi buku sebanyak kurang lebih 1.200 judul. Yang kedua juga ada kantin museum, lalu ada souvenir shop, lalu ada Sinema Fathahilah. Nah, di sini kita bisa menonton film-film dokumenter pada zaman Batavia serta film-film populer baik dalam maupun luar negeri. Lalu ada musola, ruang pertemuan dan pameran, dan ada juga taman dalam yang memiliki luas sebesar 1.000 meter lebih dan dimanfaatkan untuk gathering, resepsi pernikahan, serta pentas seni. Kesan-kesan dari saya di museumnya itu sangat menarik, tapi di dalam museumnya itu lumayan panas, dan pesannya itu kurangi yang menggunakan pakaian checkerboard. Kalau dari saya kesannya tour guide-nya ramah-ramah, terus informasinya sangat menarik, terus bermanfaat. Pesannya semoga Museum Sejarah Jakarta menjadi lebih baik lagi. Pesan-pesan dari saya, kesannya tempatnya menarik dan bermanfaat. Orang-orangnya juga ramah, tapi sayangnya museum sangat panas. Pesannya supaya ditambahkan kipas atau AC di setiap ruangannya. Sekian. Pesan dari saya belum ada, tapi pesannya semoga fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Museum Sejarah Jakarta bisa ditingkatkan lagi supaya nanti banyak yang datang. Betul. Dah. Dan Dadah. sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.